Sebelum mulai aku mau nanya dulu dong, ini udah pada pengumuman administrasi semua ya? Atau masih ada yang belum pengumuman? Boleh diketik aja di kolom chat. Baik. Oke, Vina kabarnya baik. Kemenup udah, Kak? Oh, Kemenup udah. Yang lainnya udah juga kah? Atau beberapa ternyata masih ada yang belum pengumuman administrasi nih. Oke, sambil nunggu yang lain, teman-teman, aku mau kenalin diri dulu. Jadi nama aku Diva. Hari ini aku nggak sendiri gitu ya. Aku bareng sama Kak Sandro, pemateri pada malam hari ini, yang akan nemenin kalian di malam Sabtu ya. Biasanya malam Sabtu untuk istirahat atau mungkin untuk jalan-jalan, tapi kali ini kalian milih gitu untuk ikutan live class TIU di malam ini. Gitu deh. Oke, kalau gitu aku mau langsung kenalin aja gitu ya Kak Sandro karena udah muncul juga nih kebetulan Kak Sandronya. Sebentar, aku share screen dulu. Eh, Stis juga udah ya ternyata ya. Oh, apa rata-rata udah ini ya, udah pengumuman semua ya? Kelihatan? Share screen aku? Aman? Oke, sebentar, sorry guys. Oke, jadi malam ini kita akan belajar bareng TIU gitu ya, TIU kedinasan bareng sama Kak Naufal Sandro. Gitu. Jadi Kak Sandro ini adalah Head of Education di Schooling. Jadi mungkin di sini ada nggak sih yang udah familiar banget nih sama mukanya Kak Sandro? Udah bahkan berkali-kali mungkin ya ketemu waktu dulu pernah live class di Schooling. Mungkin ada nggak? Aku pengen tahu dong. Siapa tahu udah ada yang kenal nih sama Kak Sandro sebelumnya. Nggak cuma saat ini doang taunya gitu maksudnya. Ada yang udah pernah lihat atau udah pernah ikut kelasnya Kak Sandro sebelumnya? Yang udah pernah boleh dikasih reactionnya gitu ya, biar aku juga tahu nih siapa aja yang udah pernah ikut. Hadir Kak. Oh, pernah battle soal sama Kak Sandro di sekolah. Kamu sekolah di mana? Di Man satu kayaknya ya. Oh, satu. Oke. Hadir lagi nih Kak. Oke. Atika udah pernah, Zalika juga udah pernah gitu ya. Jadi memang beberapa teman-teman di sini mungkin udah nggak asing lagi nih sama Kak Sandro di sini. Jadi Kak Sandro ini adalah Head of Education di Schooling. Kemudian juga kalau bicara soal pengalaman gitu ya teman-teman ya, Kak Sandro udah ngajar tuh 10 tahun lebih gitu kira-kira. Nah, Kak Sandro dulunya ini kuliah di UGM, ambilnya teknik geodesi gitu. Nah, ini beberapa pengalamannya Kak Sandro, private tutor, tadi aku sempat mention ya, lebih dari 10 tahun, kemudian pernah jadi tutor matematika, jadi juga skolastik di Prima Gamma Zenius, dan sekarang jadi Head of Education di Schooling gitu. Jadi nanti ini pas banget karena materinya TIU gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain terkait TIU, mungkin strategi untuk kerjainnya gimana sih Kak? Kira-kira kalau ngerjain soal-soal kayak gini gitu. Boleh nanti langsung ditanyain aja ke Kak Sandro. Oke? Karena udah banyak ya, kayaknya nggak sabar nih Kak untuk langsung dengerin live class di malam hari ini. Langsung aku serahin ke Kak Sandro. Silahkan Kak Sandro. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Em, Bentar ya, aku sambil share screen aja kali ya. Nah, sambil, bentar, mana ya tadi PowerPoint-nya? Oh, oke. Ini, masuk? Masih loading Kak di aku. Oh, oke, wait. Tunggu sebentar mungkin ya. Selalu nggak ya? Oh, Ini udah. masuk, aman. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi materi malam hari ini. Mungkin lebih tepatnya daripada disebut materi, mungkin lebih kayak pelajaran santai-santai kali ya. Nah, ini sesuai dengan headline kemarin, aku bahas tentang STIU kedinasan. Betul ya buat teman-teman yang belum kenal, saya lagi kenalin ya, nama aku Sandro. Dulu kuliah di UGM, nggak sengaja hoki. Terus akhirnya keterusan uh, tahu-tahu lulus, terus sekarang balik lagi ke pendidikan karena ya emang kayaknya udah panggilan sih untuk ke dunia pendidikan. Jadi walaupun kuliahku dulu di teknik dan di geodesi, jadi sebenarnya
ya emang kayaknya panggilan jiwaku di pendidikan dan akhirnya ya balik lagi dan ketemu kalian semua di sini. Harapannya sih ini buat teman-teman yang apa namanya, buat teman-teman yang belum kenal dan kalau misalnya banyak yang belum kenal sama aku, di sisi lain aku bersyukur karena artinya peserta yang masuk itu anak-anak yang baru nih, atau teman-teman yang kayak apa namanya, yang teman-teman yang lamanya udah pada lulus dan keterima di PTN gitu, dan tinggal teman-teman yang emang prepare untuk persiapan TIU kedinasan gitu. Nah, oke, mungkin aku langsung aja ya daripada intermezzonya kelamaan. Em, ya, bentar. Oke, loh, nggak bisa di next. Bentar ya. Oh ya, salah ini tadi, salah layar. Maaf ya. Ini masih masih masuk kan ya untuk ini ya, Aman, Kak. aman ya. Oke. Nah, em, untuk tes intelijensi umum sebenarnya itu merupakan salah satu dari rangkaian tes untuk, bentar, aku nyalain bentar. Wait, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi gini, tes intelijensi umum ini merupakan salah satu dari rangkaian tes yang digunakan di SKD kedinasan ataupun CPNS. Sebenarnya secara prinsip silabusnya sama, cuma biasanya untuk SKD CPNS sedikit lebih sulit ya. Nah, tapi untuk tes intelijensi umum itu terdiri dari tiga komponen ini nih, verbal, numerik, dan figural. Terus biasanya gini nih, pengerjaannya gimana gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah coba tryout atau mungkin baru pertama kali, jadi biasanya untuk tes terkait dengan, waduh, sorry. Nah, oke. Nah, terkait dengan tes tes SKD kedinasan itu biasanya ada tiga jenis tes. Yang pertama itu ada TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Kemudian di samping TWK itu ada TIU dan hari ini yang bakal kita bahas di sini nih terkait TIU. Terus kemudian yang terakhir ada TKP. Nah, ini total durasinya itu kalau nggak salah sekitar berapa nih ya, 105 apa 110 gitu. Tapi ini pengerjaannya digabung gitu. Jadi kayak bisa milih mau ngerjain TWK-nya dulu, TKP-nya dulu, atau TIU-nya dulu, tergantung dari teman-teman. Dan secara umum, TIU ini sebenarnya kalau di tempat lain mungkin mirip tes skolastik ya. Cuma bedanya ya ini namanya tes intelijensi umum, dan umum sekali yang diujikan ada verbal, numerik, dan figural. Bisa teman-teman mungkin kalau yang pernah ikut tes TPA atau tes skolastik di tempat lain, katakan misalnya kayak di UGM ada Gajah Mada Scholastic Test, itu kurang lebih yang diujikan tiga hal ini nih, verbal, numerik, dan figural gitu. Oh iya tuh, terima kasih Kak Yuda. 100 menit, 100 ya 100 menit 110 soal gitu. Dan ini bisa milih gitu. Nah, itu untuk gambaran umum terkait ini. Nah, untuk breakdownnya sebenarnya verbal itu kurang lebih terdiri dari menurutku ada empat garis besar sih yang perlu dipelajarin di verbal. Yang pertama verbal analogi. Ini terkait dengan misalnya kayak rumah, kamar gitu. Nah, biasanya ada analogi di sebelahnya gitu. Kemudian yang lain terkait di verbal itu ada logika analitik, which is ini sebenarnya kalau teman-teman dulu mungkin pernah belajar buat persiapan UTBK, ini logika analitik ini, oh ini materi dari PU di UTBK. Cuma pada tahun ini dan tahun 2024 2023 ini nggak keluar. Terakhir ada logika analitik ini di sekitar 2022. Jadi logika analitik ini kayak yang teman-teman diminta nih untuk nyusun urutan atau nyusun eh, kayak biasanya ya, kayak berdasarkan informasi yang ada, teman-teman diminta untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan informasi, entah itu nentuin urutan, entah itu menentukan
siapa yang qualified gitu. Nah, nanti mungkin daripada aku ngejelasin mungkin lebih enak lihat contoh soal ya, untuk analitik ya. Kemudian ada implikasi. Implikasi ini materi yang tiap tahun keluar di PU. Implikasi ini yang jika maka, silogisme dan teman-teman itu masuk di implikasi. Dan yang terakhir logika kuantor. Logika kuantor ini bagian dari logika matematika. Bentuk soalnya itu yang kayak semua, beberapa, jika dan sebagainya. Ini eh, praktis sebenarnya ini mirip banget sih sama materi PU di UTBK gitu. Jadi eh, modelnya harusnya mirip-mirip. Nah, ini contoh-contoh soalnya terkait dengan eh, verbal biasanya. Nah, jadi kayak ada soal misalnya ini yang analogi tadi yang aku sampaikan. Contohnya yang kayak ini tadi, ada perpustakaan buku rak gitu. Nah, museum bla 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 gitu. Nah, ini nanti mungkin aku bagi sharing tips pengerjaan cepatnya mungkin nanti berdasarkan ini aja pas latihan ya. Karena kalau misalnya mau dibahas ini lumayan panjang gitu. Dan kemudian logika analitik tadi itu mungkin yang seperti ini contohnya. Eh, dalam konteks ini dia minta menentukan mana urutan gitu. Hmm, nah, selanjutnya common mistake-nya nih biasanya terkait di logika analitik di silogisme. Itu yang pertama, em, ini aku tulis aja kali ya. Jadi biasanya tuh kayak eh, logika formal di logika analitis itu nggak sama nih dengan, sorry, bisa dibaca ya. Nah, oke. Nah, logika formal itu nggak sama dengan pemahaman umum kita gitu. Jadi kayak ini tuh benar-benar kayak logiknya harus dipikir gitu. Nah, logik yang seperti apa yang dimaksud, kemudian logika formalnya apa, mungkin nanti sambil jalan ya kita coba bahas karena kalau emang mau dibahas ini juga lumayan panjang. Kemudian biasanya kalau di logika analitik yang nyusun-nyusun tadi itu seringnya kita start dari awal, start dari atas, dari info yang di apa, start dari info yang pertama gitu. Nah, padahal ini sebenarnya nggak harus kayak gitu sih. Kayak ini sebenarnya kita bisa loncat-loncat dari tengah gitu. Nah, itu salah satu common mistake di sini. Biasanya sih untuk penalaran verbal itu aku jarang nemu ada orang, ya aku kayaknya kurang waktu deh untuk pengerjaan gitu. Jarang banget. Biasanya kalau kayak misalnya soal yang ini, nah soal yang perpustakaan berkurang museum, terus ini kayak bingung apa gitu kira-kira. Vitrin ini apa gitu, terus kayak ini suka bingung gitu. Nah, biasanya lebih sering kayak gitu. Dan sebenarnya ada triknya sih untuk Kak misalnya nggak tahu tuh itu artinya apa gitu. Cara ini gimana gitu. Itu ada tipsnya sendiri nanti. Nah, mungkin sekilas itu pengenalan untuk soal verbal. Ada yang pengen ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita masuk ke numerik? Nggak ada ya? Nah, numerik sendiri sebenarnya ini juga secara umum soalnya juga kurang lebih ini terbagi atas deret. Deret ini yang angka. Kemudian yang kedua operasi hitung. Operasi hitung ini terkait penggunaan kali bagi tambah kurang. Eh, perbandingan yang eh, apa namanya terkait dengan soal oh ini biasanya nanyain kayak yang jumlah pekerja terus kemudian suatu pekerjaan bisa diselesaikan berapa lama gitu. Kind of like that. Perbandingan sendiri ada dua, ada nilai berbalik nilai. Nggak penting bentuknya yang mana, tapi yang penting nanti pas ketemu soal bisa ngerjain itu. Terakhir ada analisis tabel. Jadi biasanya kadang di tiap soal-soal yang di paling belakang itu ada diminta untuk menganalisis tabel gitu. Nah, di numerik sendiri ini contoh-contoh soalnya. Nah, biasanya common problem ya begitu ngeliat bentuk kayak gini nih biasanya jiper nih. Kayak bingung, oh itu mau diapain ya gitu. Bentuk yang kayak gini tadi nih. Kayak ngeliat, wah akar itu diapain kak ya biar enak gitu. Nah sebenarnya nih
tidak harus dikerjakan dengan lempeng ya, kayak misalnya kayak oh ya ini kali akar sekawan itu tidak harus seperti itu. Ada banyak banget cara buat nge-trick ini gitu. Karena pada prinsipnya soal-soal TIU ini tidak seperti teman-teman ngerjain soal ulangan harian ya, yang kayak oh ini dituntut caranya tuh seperti ini, enggak. Yang penting kayak kalian ya udah bisa aja gitu jawab, oh ini yang penting gue tahu nih jawabannya yang paling tepat yang ini nih yang bakal sama dengan yang di atas gitu. Tuh bisa. Terus kemudian untuk yang perbandingan ini juga biasanya yang sering bikin terhambat itu karena coba ngerjain pakai rumus, tapi pas di tengah jalan rumusku benar nggak ya? Nah itu instead daripada teman-teman ngafalin rumus, mungkin nanti aku bakal sharing-sharing gimana cara ngerjain ini, tapi pakai logik aja gitu, nggak usah ngafalin rumus yang ini siapa dikali apa gitu. Nah itu sih untuk common mistake-nya biasanya di sini tuh kayak suka stuck di soal yang sulit terlalu lama gitu. Karena as we know untuk ujiannya sendiri itu terdiri dari 110 soal dan 100 menit, which is itu waktunya sangat sempit sekali. Jadi teman-teman harap bijak dalam menjawab soal dan jangan terlalu lama di sana. Gitu. Nah kemudian yang terakhir figural. Figural ini biasanya ada di paling belakang sendiri. Itu ada kurang lebih ada tiga sih secara umum figural ya. Ada sequence, ada ketidaksamaan, dan ada analogi. Nah, sequence ini biasanya teman-teman diminta untuk menentukan, oh ini urutan lanjutannya apa gitu. Kalau analogi itu kayak biasanya nanti ada dua gambar, terus di sebelahnya, oh mana nih yang mirip sama gambar yang dua ini gitu. Kemudian ketidaksamaan ini kayak mencari mana nih gambar yang berbeda dari gambar yang lain gitu. Biasanya terdiri dari 5 gambar, tapi ada satu yang benar-benar beda. Nah, bentuk-bentuknya kayak gini biasanya melanjut, yang ini melanjutkan pola, yang ini juga melanjutkan pola. Itu sih. Common mistake di figural biasanya kadang kita suka excited dulu kalau misalnya kayak oh ini aku ketemu nih jawabannya yang paling sesuai gitu. Nah, biasanya tidak mengecek dengan detail, apalagi gambar-gambar yang itemnya banyak kayak gini. Ini ada 5 gambar, uh, which is sebenarnya susah ya untuk di track, tapi ya mau nggak mau memang harus di track kalau ketemu gitu. Sebelum apa namanya, sebelum teman-teman ngecek lima-limanya, sebaiknya jangan terlalu yakin ya sama jawaban karena kadang emang untuk soal figural ini uh, jebakannya lumayan sakit gitu. Jadi kadang kayak kita udah tahu nih, tapi ternyata kadang nggak teliti jadinya salah. Kurang lebih itu sih untuk pengenalan jenis-jenis soal. Nah, sebenarnya apa sih yang mesti kita lakuin untuk persiapan TIU ini gitu? Yang pertama, teman-teman menguasai materi, jadi pelajarin dulu dan mengingat sebenarnya waktunya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi ya untuk tes ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak, Kak Diva? Aku cek. Betul, jadi kalau Ya, berdasarkan jadwalnya sih mulai 11 Agustus ya Kak sebenarnya ya. Jadi bentar lagi nih teman-teman untuk ujian SKD-nya. Udah pada nah siap belum guys? oke. Nah, karena waktunya juga mepet, 11 Agustus ya itu sekitar eh ya katakan misalnya 2 sampai 3 minggu lagi. Menurutku ketika kita mau belajar dari awal ini sudah kurang efektif sih. Karena di minggu-minggu ini, eh, nah ketika kita masih fokus yang nguasain materi, ini bakal lumayan berat sih rasanya gitu. Jadi saranku mungkin bisa langsung skip aja ke banyakin latihan. Walaupun sebenarnya nguasain materi itu salah satu hal yang cukup penting ya. Tapi better sambil latihan sambil nguasain materi. Karena waktunya emang udah nggak banyak. Kemudian hal penting yang terakhir, teman-teman biasain juga melakukan time control untuk latihan, untuk em, apa namanya pengerjaan soal. Jangan sampai nanti oh gue bisa nih ngerjain gitu, tapi waktunya nggak cukup gitu. Jadi pengerjaan soalnya nggak cuma sekedar di level bisa, tapi harus juga di penggunaan waktunya efisien gitu.
Nah, kemudian yang ini pro tips dari aku untuk TIU dan jenis skolastik lainnya. Itu yang pertama, make sure teman-teman screening soal dulu sebelum ngerjain. Biar kayak, oh ya, aku ada gambaran nih untuk apa namanya? Untuk kalau misalnya aku nggak bisa ini nih, aku mau loncat ke nomor mana atau kayak, oh ya aku tahu nih soal yang gampang tadi yang ini gitu. Jadi kadang karena nggak screening soal, jadi kayak clueless bahwa sebenarnya ada soal lain yang lebih gampang gitu yang bisa dikerjain lebih cepat gitu karena ya namanya soal seleksi sebenarnya soal seleksi itu tidak untuk semuanya bisa terjawab ya tapi gimana caranya strategi teman-teman bisa menyelesaikan soal sebanyak mungkin dengan benar. Kemudian catatan aku yang kedua teman-teman pastiin coret-coretnya rapi ini dari UTBK dulu aku selalu tekankan sekali untuk punya coret-coret yang rapi karena ketika coret-coret teman-teman itu berantakan terus kayak pas teman-teman lagi stuck ngerjain aku mau kerjain nanti gitu terus pas balik lagi bingung nih karena coretannya nggak rapi gitu nah harus jadinya biasanya ketika coretannya nggak rapi harus ngerjain ulang dari awal dan itu juga lumayan makan waktu sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa coretannya rapi kemudian teliti eh, jangan sampai kayak oh ini aku bisa ngerjain oh ini aku tahu caranya tapi ternyata aku salah hitung misalnya salah nambahin dua jadi ketambah tiga atau mungkin kayak oh harusnya itu ditambah tiga jadi dikali tiga atau mungkin yang paling sering kayak kebalik tanda negatif gitu nah itu kan nyesek banget ya jadi kayak better teman-teman pelan slow but sure teliti sambil apa namanya sambil kerjain sebanyak mungkin yang teman-teman bisa gitu. Dan yang terakhir tetap tenang dan jangan panik kalau waktunya tipis gitu karena sering banget nih biasanya orang tuh suka panik di 5 menit terakhir 3 menit terakhir gitu lalu sebenarnya 5 menit atau 3 menit terakhir itu kan bisa dapat beberapa soal yang lumayan bisa ningkatin skor teman-teman di uh, tes SKD kedinasan gitu nah I guess itu sih mungkin untuk pengenalan bentuk-bentuk soal dan biasanya kesalahannya tuh apa aja dari teman-teman ada yang pengen ditanyain lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan ya, teman-teman ya. Gas, oke. Kian ya. Dari Redmi nih Kak, Redmi A9. Oh iya, gimana tuh? Gimana Redmi? Boleh? Redmi kayak, oh kayak merek HP ya? Redmi, ya. Di, Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo Kak, Halo. halo, selamat malam. Kak mau nanya, untuk Mm-mm. tes kesehatan itu yang perlu disiapin apa aja Kak? Kalau misalnya mengambil stan, nah aku dengar di stan itu ada yang prodi yang emang nggak ada pakai tes kesehatan. Berarti terkait dokumen administratif ya. Dari Kak Diva gimana? Ada info nggak? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri mungkin aku belum begitu ini ya tentang tes kesehatan stan, tapi akan aku cari nanti buat jawabannya mungkin menyusul di grup ya buat Redmi. Oke Kak, Nah, makasih. sama-sama. Tapi setauku kalau di stan, oh ya daripada nanti salah, mending nanti nunggu infonya ya, dicariin terlebih dahulu ya, daripada nanti ngejelasin malah salah. Oke, kita lanjut latihan. Atau ada yang pengen ditanyain dulu sebelum kita latihan? Ada ya. Oke, untuk latihan. Nah, sebenarnya untuk latihan nih ada masuk ya. Masih loading Kak. Oh, udah masuk. Nah, ini orangnya kayak pindahin ke bawah deh, biar nggak ganggu. Nah, itu deh. Oke. Nah, untuk latihan sendiri sebenarnya di eh, schooling itu ada sendiri ya khusus section untuk kedinasan.
Nah, ini ada TWK, ada TIU, dan ada TKP juga di sini. Kemudian kalau teman-teman pengen tryout, itu juga ada nih kedinasan. Nah, ini TO, TO kedinasan. Ini bisa dipilih. Kurang lebihnya ini ada kurang lebih ada tiga, ada empat ya, ada 4 TO. Ini ada soal asli bahkan kedinasan. Teman-teman bisa ikutin TO-nya di section tryout gitu. Tapi kalau misalnya kayaknya males deh, pengen pengen latihan ini aja deh tipis-tipis, nggak TO ya nggak apa-apa. Bisa ke mode freestyle gitu. Nah, ini kita malam ini fokus ke TIU ya. Nah, em, nah ini juga teman-teman bisa nyesuaiin di sini jumlah soalnya berapa, terus mau topiknya apa itu juga bisa. Sama ini kalau mau pakai waktu sesuai yang aku bilang tadi, ada time control ini juga bisa gitu. Nah, tapi karena kita bakal pelan-pelan sambil ngebahas, aku rasa kita kayaknya bakal masuk ke ini aja ya, semua topik aja ya. Nah, ini mungkin kita bisa mulai. Oke, soal nomor 1 ini terkait dengan antonim berat. Ini gampang lah ya. Kira-kira antonimnya apa nih? Ringan? Oke, easy ya. Berat ringan ya. Nice. Nah, ini dia. Kita lanjut. Ini soal perbandingan dari teman-teman. Any idea? Oh, sorry. Aku tadi mau nyari draw page. Malah ke draw ke sini. Ini numpang draw pakai ini aja kali ya. Kan colornya gitu. Oke, biru aja. Oke. Nah, ini ada ide teman-teman untuk kerja ini gimana? Bingung? Oke, kita bahas ya kalau gitu ya. Jadi gini, ceritanya di soal ini itu dia ngasih tahu nih kalau misalnya proyek pembangunan gedung, oh 12 hari. Oke, kita cek ya. Gedung itu 15 kerja, 15 orang nih, itu bakal selesai dalam 20 hari gitu. Ini bakal selesai dalam 20 hari gitu. Nah, kalau misalnya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 25 orang pekerja gitu. Kira-kira akan selesai dalam berapa hari harusnya gitu. Ini idenya sebenarnya eh, nggak susah ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mau pakai rumus, ini caranya kayak gini. Ini pekerja, ini dikaliin sama harinya. Kenapa kok dikaliin hari? Karena biar teman-teman tahu nih yang dikerjain itu ada berapa banyak itemnya gitu. Nah, kurang lebih ada 300 ya. 300 item yang harus dikerjain atau beban kerjanya nih banyaknya 300. Kemudian kalau misalnya dikerjain 25, ya udah 300-nya dibagi sama 25 orang. Nah, ini akan dapat hasilnya berapa? 12. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai rumus ya gitu. Nah, tapi tadi aku udah bilang aku bakal kasih tips kalau misalnya teman-teman nggak pengen ngafalin pakai rumus, sebenarnya bisa kayak gini sih alur berpikirnya. Jadi kalau misalnya 15 orang nih, 15 orang, 15 orang itu selesainya dalam 20 hari gitu. Selesainya dalam 20 hari. Nah, kalau misalnya nih orangnya nambah 25, kira-kira logikanya pekerjaannya jadi cepat selesai atau jadi lebih lambat?
Nah, betul ya, jadi lebih cepat ya. Berarti kalau gitu harus lebih cepat dari 20 hari. Dan kebetulan di sini opsinya udah lebih cepat dari 20 hari ini. Nah, kadang-kadang ketika misalnya ketemu yang kayak gitu, teman-teman bisa coret opsi yang itu lebih dari 20 hari. Nah, next ya, kalau misalnya udah tahu nih bakal lebih cepat dari 20 hari, ya udah, ini misal nih, misal. Kalau misalnya yang ngerjain itu cuma satu orang gitu. Yang ngerjain cuma satu orang. Nah, tadi di sini Taufik udah mention ya, kalau misalnya ini perbandingan berbalik nilai. Kalau yang ngerjain itu katakan misalnya satu orang. Ini bakal makan waktu berapa hari sih gitu? Kalau satu orang kayaknya ekstrim ya. Misalnya 5 orang dulu lah, 5 orang, 5 orang. 5 orang ini bakal berapa hari selesainya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat kan 15 ke 5 ini 3 kali lebih lambat nih. Atau bisa dibilang kalau misalnya jumlah orang yang dikurangin jadi 5 ke sini berarti jadi 3 kali lebih lambat kan. Nah, kalau 3 kali lebih lambat jadi berapa hari? Nice, 60 hari. Ini jadi 60 hari gitu. 60 hari. Nah, sekarang gini, ini dari 5 orang kerjanya 60 hari ya. Kalau misalnya ini nih, jumlah orang yang kita tambah nih ke 25. Dari 5 ke 25 ini berapa kali lipat jumlahnya? Nah, 5 kali lipat kan? Logikanya kalau gitu harusnya lebih cepat berapa kali lipat nih? Nah, iya ya, sama ya. Jadi dia harusnya lebih cepat 5 kali lipat juga gitu. Artinya, ya udah ini tinggal dibagi 5, jadi 12 hari. Betul, 60 bagi 5 gitu. Logikanya sih kayak gitu. Nah, ini kalau mau pakai perbandingan berbalik nilai bisa, tapi kalau mau dinalar kayak gini juga nggak masalah gitu. Yang penting teman-teman tahu nih, oh ini kalau misalnya orangnya dikurangin ya berarti lebih lambat. Kalau misalnya orangnya diperbanyak, logikanya lebih cepat gitu. Oke, berarti jawabannya 12 ya. Nice, easy ya. Lanjut, risau. Ini kalau ada tanda kayak gini besok pas ujian ini sinonim ya. Kalau antonim biasanya tandanya yang kayak gini. Nah, kayak gini antonim. Nah, ini lawannya risau, cemas. Lawannya sinonimnya risau. Oke, coba. Betul ya, cemas ya. Nah, lanjut. Ini pola gambar nih. Nah, biasanya kalau dari ini aku bakal ngeliat dulu sih. Ini polanya gimana nih? Gitu. Kira-kira dari sini ke sini tuh diapain ya? Oke, A pindahnya per simbol. Ya, betul. Di soal ini itu polanya dia pindahnya per simbol ya. Yang ini pindah ke sini, terus kemudian negatifnya itu pindah ke sini. Dia nemenin si plus, kemudian segitiganya naik ke atas, begitu dan seterusnya. Berarti kalau gitu logikanya yang berikutnya bulat si ini bulatan hitam itu pindah ke kiri. Sekarang kita cek yang gambarnya mirip kayak gitu yang mana. Oke, apakah yang A seperti itu? Ini segitiganya kebalik ya sama negatifnya ya. Harusnya bukan yang ini ya. Yang B, bukan ya, karena yang B ini yang pindah bulatan polos harusnya bukan yang itu. Kalau yang C jelas enggak ya, karena dia gesernya jauh. Yang D,
Apakah yang D benar? Betul ya, yang D ya. Nah, ini maksudnya. Cek yang E dulu. Yang E gimana? Oh, yang E ini salah ya. Harusnya di sini kotak ya tadi ya. Kotak. Gitu. Nah, that's it untuk soal gambar. Oke, terakhir yang ini nih. Ini kira-kira gimana? Ya, itu tadi yang aku bilang penting ya untuk teliti dulu ya semua simbolnya ya. Seluruhnya dipangkat-pangkatin. Bisa, bisa kayak gitu, bisa. Em, ada ide lain selain dipangkat-pangkatin? Jadi kalau kata Taufik dipangkatin itu kurang lebih idenya kayak gini ya. Ini kayak 18, ini dipangkatin setengah, terus kemudian ditambah 8, ini dipangkatin setengah itu, dan seterusnya bisa kayak gitu gitu. Tapi ada ide lain mungkin yang bisa lebih cepat. 5 B, wah pada cepat-cepat sekali jawab 5. Aku belum ngitung. Jadi kita coba hitung dulu ya. Nah, ini akar 18 ditambah akar 8 per akar 2. Ini ada dua cara sih. Ini aku pakai cara ini dulu ya. Cara cara aku biasa ngerjain. eh Akar 18 ini aku bikin jadi kayak gini ya. Akar 18 per akar 2 ditambah akar 8 per akar 2. Nah, ini bisa kayak gini gitu. Ini tuh kurang lebih kayak misalnya 2 plus 3 per 4 gitu. Ini kan maksudnya 2 per 4 ditambah 3 per 4 gitu kan ya. Ini jadinya 7 per 4. Nah, itu kayak gitu sih maksudnya. Nah, kalau di sini ini ya udah bisa langsung aja nih. Akar 18 dibagi akar 2 itu jadinya akar 9 ditambah akar 8 per akar 2. Ini jadinya berapa? Akar 4 ya. Atau di sini 3 plus 2. Ini sama dengan 5. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Ini cara aku biasa ngerjain. Tapi kan kadang problemnya gini, Bang, itu boleh nggak sih sebenarnya kayak aku bikin ke bentuk yang kayak gini? Kadang kan kita pas ujian suka ngeblank gitu kan. Boleh nggak ya itu digituin gitu loh. Nah, kalau teman-teman lupa, ini ada pro tip lain ya. Jadi, misalnya kalau aku ngerjain, ini sebelah kanan lah ya. Lain. Ini cara kedua. Ini cara ngetrik namanya. Akar 8, eh, akar 2. Nah, kalau misalnya ini boleh nggak sih? Misalnya aku ganti, aku kali dengan angka 1. Boleh kan ya? Maksudnya kayak ya udah itu kalau aku kali 1 hasilnya bakal bakal sama aja kan? Ya enggak? Ini kalau dikali 1 kan bakal sama aja. Nah, tapi satunya ini aku bakal ganti. Tidak literally 1 seperti ini, tapi satunya itu aku ganti sama ini. Akar 2 per akar 2 gitu. Nah, ini juga nilainya 1 kan. Nah, kalau dari sini eh, teman-teman nanti mungkin bisa ngelanjutin ya. Ini kayak di sini ini jadinya akar 36 gitu. Ditambah ini dikali akar 2 itu jadi akar 16. Yang di bawah akar 2 dikali akar 2 jadinya akar 4 ya. Nah, ini seperti ini. Ini bisa juga selesai seperti ini. Ini jadinya akar 36 itu 6, akar 16 itu 4, per akar 4 itu 2. Hasilnya juga bakal sama. Nah, ini cara ngetriknya nih, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen nyoba dengan kali atau tidak terbiasa dengan membagi gitu. Oke, eh, cukup easy soal ini. Kita cek ya jawabannya ya. Nice. Nah,
Kalau latihan itu biasanya di sini dikasih tahu benar berapa ada brilian ini kayak teman-teman kalau ngejawab soal yang sangat sulit biasanya dia bakal muncul. Belum dari itu kayak kalau teman-teman salah di soal yang gampang, ini durasi pengerjaan kita 13 menit. eh Udah lumayan cepat lah ya ini sebenarnya karena kita sambil ngebahas sambil latihan. Kemudian ada rating ini kemampuan teman-teman sekarang gimana gitu. Nah, kurang lebih itu sih. Nah, ini ada ini juga ya stat teman-teman nih latihan di topik ini di level apa gitu. Nanti makin sering di latihan topik tertentu, nah, makin tinggi skornya tuh harusnya. Nah, dari teman-teman sendiri gimana? Ada permintaan khusus nggak? Kita pengen coba belajar apa nih malam ini? Kayaknya bahas tagging ini gitu. Kayaknya seru gitu. Kita mau coba yang mana nih? Figural, analitis. Oke. Ada lagi? Ini kita bisa centang maksimal 3 ya. Figural, analitis. Oh, analitisnya ada nih. Logika analitik. Oke. Eh, Analogi. Oke. Satu lagi analogi lah ya. Rubah analogi. Oke. Ini kita mulai. Wah, langsung. Oke, ini teman-teman mau coba ngerjain dulu. Coba dikerjain dulu ya. Nanti kalau ada ide, mungkin bisa coba dipaparkan. Nanti mungkin aku bakal tanyain. Kalau misalnya mau langsung kita bahas juga nanti, teman. Aku rasa mungkin bisa lah ya. 2 menit dulu coba untuk kerjain. Oke, udah mulai rame yang jawab. C. Oke, kita bahas bareng-bareng ya kalau gitu ya. Ini teman-teman ada yang pengen coba ngerjain nggak bareng di sini? Kayak mungkin mengutarakan idenya gitu. Kok bisa dapet C? Ada yang mau coba? Mungkin Taufik, Sina, Teresia. Kira-kira kita mulai dari informasi yang nomor berapa dulu nih? Nomor 1 dulu. Oke, kita coba ya. Setiap shift diisi oleh minimal 1 karyawan dan maksimal 2 karyawan. Oke, karyawannya ada 5 ya. Berarti at least 1 dan maksimal 2 tuh. Shiftnya ada 3 ya, pagi, siang, sama malam gitu. Berarti bisa bisa 2-2-1 atau 2-1-2 atau eh, ya pokoknya maksimal 2 lah gitu. Tapi minimal 1 gitu. Tulis dulu gini aja. Pagi, siang, dan malam. Oke, yang pertama itu
Rina hanya bisa bekerja di shift pagi. Oke, kita tulis Rina di sini. Rina R gitu ya. Nah, Udin harus di siang atau di malam. Nah, kita belum tahu nih Udin di mana gitu. Tapi Udin bisa bisa di sini, bisa di sini gitu. Yang jelas kita tahu di sini bukan Udin gitu. Lanjut. Oh, ini kelewat tadi. Harusnya ini dulu ya. Sony tidak bisa bekerja bersama Tika dalam satu shift. Oke, yang jelas Sony sama T ini nggak boleh barengan ya. Nanti itu dulu infonya kita keep. Terus kemudian eh, kalau Fani bekerja pada shift malam, Tika harus pagi gitu. Kalau Fani malam, ini kalau Fani di sini gitu. Kalau Fani di sini berarti Tika harus pagi gitu. Tapi kita belum tahu ya ini terjadi apa enggak ya. Kita keep dulu aja. Tika tidak bisa bekerja pada shift malam. Oke, yang jelas Tika nggak boleh di sini ya. Tika bisa jadi juga nih di sini. Nah, sekarang ini dikasih tahu. Jika Udin bekerja sendirian pada shift siang, siapakah yang pasti bekerja pada shift malam? Oke, Udin pasti sendiri ini di siang gitu. Udin di situ ya. Berarti ini kita eliminasi gitu. Siapa yang mungkin untuk shift malam? Nah, ini mau nggak mau kalau gitu Tika harus pagi ya. Tika jadinya pagi di sini, Tika nggak mungkin di sini gitu. Nah, terus di sini ada Rina, Tika, Udin, tinggal sisa siapa? Sony sama Ani ya gitu. Udah, ini jawabannya Charlie. Nice, betul Fani. Oke, eh, susah nggak soal ini kira-kira teman-teman? Nggak lah ya. Oke, kita coba dulu. Mana tahu jawaban kita salah. Kita tes dulu. Oh, nice. Oke, bentar ini clear dulu ya. Oke, ini verbal analogi. Ayam, daging, sosis. Ini kira-kira apa nih? E, A, Echo. Oke, kita coba ya. Ada lagi nggak nih yang beda? Dikumpulin dulu. Oke. Em, Sapi menghasilkan susu diolah menjadi mentega. Oke, next idea, Taufik. Tapi ayam menghasilkan daging nggak sih? Kira-kira? eh nah, ini sengit nih. Kenapa A nih? Kenapa A? Kenapa E? Yang punya jawaban A boleh berargumen nggak? Kira-kira kenapa A? Atau mungkin ini deh, gajah, belalai, gading gitu. Kenapa? Oh, kalau yang C jelas nggak ya? Belalai bagian dari gajah. Ya, kenapa A? Teman-teman yang jawab A kira-kira ada argumen nggak? Karena sosis dan mentega bisa sama-sama dimakan. Oke. eh ada yang ini punya argumen lain? Oke. TBH ya. Sebenarnya ini untuk soal ini itu aku berat ke alfa sebenarnya.
Alasannya gini, daging. Nah, iya betul setuju. Jadi daging itu bagian yang dipakai berasal dari tubuh ayamnya, kemudian diolah jadi sosis gitu. Kemudian untuk paling dekat harusnya logikanya buaya kulit sama dia jadi dompet gitu. Jadi bagian dari tubuh buaya itu dipakai untuk menghasilkan sesuatu gitu. Sementara ketika sapi susu mentega, susu itu lebih ke arah produk yang dihasilkan sapi gitu. Mungkin ini aku setuju kalau misalnya jawabannya kalau misalnya di sini bukan ayam daging sosis tapi ayam telur sama katakan misalnya scramble egg gitu, ayam telur sama eh, cilor misalnya gitu. Mungkin aku setuju. Jadi untuk ini aku berat ke alfa sebenarnya. Tuh. Tapi ini kalau dikunci kayaknya Nah, tapi nanti nanti kita report ya kalau udah selesai ya. Gitu. Atau mungkin salah masukin kunci. Oke, lanjut. Iya, sebenarnya aku setuju A itu benar. Nah, untuk soal ini gimana? B, sepupu. Oke, ada yang beda? C nggak sih? Menarik. C, ponakan? Oke, coba kita bahas ya kalau gitu ya. C, oke, rame pada jawab C. Kita coba bahas. Oke, Andi punya saudara perempuan, namanya Rani. Nggak tahu kakaknya, nggak tahu adiknya ya, tapi yang jelas Rani gitu ya. Nah, sebelumnya Budi pernah menikah dan dikaruniai anak. Oke, Budi ini, oh ini salah berarti, hierarki nggak gitu. Ini ada Andi, di sini ada Rani lah ya, ini mereka saudara nih. Nah, terus Andi ini menikah, tapi nggak tahu sama siapa gitu ya. Menikah, terus dia punya anak nih, namanya Dira. Dira. Nah, setelah menikah dengan Rani, mereka punya anak laki-laki yang bernama Eko. Oh, oke. Rani menikah sama Budi. Oh, yang astaga, maaf, 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 maaf. Aku salah nangkap, sorry, sorry, sorry. Ini bukan Andi punya anak Dira ya, tapi Budi punya anak namanya Dira dari pernikahan sebelumnya, sorry. Namanya mirip. Iya, maaf, maaf, maaf. Jadi Budi ini sebelumnya udah punya anak nih. Anak namanya si Dira ya. Anak tiri lah. Anak tirinya Rani. Dia punya anak namanya Dira. Terus mereka, Budi ini nikah lagi nih sama Rani. Nah, mereka punya anak namanya Eko. Nah, terus yang ditanya ini, gimana hubungan Dira sama Andi? Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngerjainnya seperti aku, ini adalah salah satu contoh bentuk kesalahan di pengerjaan TIU. Kenapa? Karena ini aku benar-benar ngedetail ini semua. Rani aku tulis, Andi, Budi siapa, semua aku tulis. Ini sebenarnya informasi nggak penting. Kok ini siapa kan nggak penting ya. Sebenarnya yang penting tahu Budi itu, Andi itu sama Dira hubungannya gimana sih gitu. Udah cuma itu aja sih. Eh, nah, ini sebenarnya dia ini posisinya siapa di sini gitu. Ponakan tiri ya harusnya ya, karena ini Andi itu saudaranya Rani. Nah, ini harusnya jadi ponakannya si Andi gitu. Udah gitu doang. Nah, ini sebenarnya daripada ditulisin mungkin lebih cepat di
pikirin ya. Tapi kalau mau coba ditulis pelan-pelan boleh. Yang penting jangan melakukan kesalahan seperti aku tadi, nulisin semuanya dulu. Itu jadinya lama pengerjaannya. Next, menekan diri. Lanjut figural figural serial. Ini kira-kira gimana teman-teman idenya? Nah ya ini juga bisa nih. Budi udah anak satu nikah sama Rani gitu. Oke, lanjut teman-teman ke yang ini. A kayaknya. Oke, teman-teman yang lain gimana? A. Oke, kita cek ya. Ini harusnya dia hitam, di sini dia berubah jadi putih, terus di sini nambah satu dua gitu, terus jadi tiga ya. Nah pada pertemuan berikutnya setiap yang genap dia bakal tetap hitam gitu. Nah yang ganjil dia berubah jadi ini. eh Seharusnya sih kalau ngeliat ini ya harusnya A gitu. Tapi ada nggak yang lain kira-kira? Oh ada nih, ada C. A atau C nih kira-kira? C ya, harusnya C ya. Oke kita coba cek. Nah benar, tadi aku bilang teliti. Karena di A itu dia nggak apa namanya bahasanya. Iya dia bintangnya tidak berubah jadi putih langsung, tapi harusnya hitam dulu gitu. Nah itu sih kenapa jawabannya A. Kenapa jawabannya C bukan A. Nah oke, lagi ke analitik terakhir satu soal ini. Oke, A. Oke, pada jawab A. Kita bahas ya. Udah mulai rame. Oke, nah ini kita baca dulu. Jika penderita sulit tidur hanya boleh mengkonsumsi obat dengan kandungan zat setara atau di bawah X, maka selain obat X, obat apa saja yang pasti boleh dikonsumsi? Oke, kita baca. Penderita sulit tidur tidak boleh mengkonsumsi obat penenang yang kandungan zatnya melebihi obat X. Oke. Terdapat 5 pilihan obat lain di luar X, yaitu PQRS dan T. Obat T itu tidak kurang dari X. Oke. Tidak ada satupun obat yang kandungan zatnya melebihi obat P. Oke, P berarti kandungannya paling banyak ya. Kandungan obat S tidak sama dengan obat X. Oke, S ini berarti bisa lebih besar, lebih kecil dari X ya. Kandungan zat obat Q dan R itu sama besar. Oke, Q dan R sama besar. Dan keduanya tidak melebihi kandungannya S. Oke. Kalau gitu coba kita tulisin informasinya ya. Ini obatnya ada P, Q, R, S, dan T. Sama satu lagi obat X ya yang jadi patokan awal ya.
Nah, obat P itu punya kandungan zat paling tinggi. Berarti ini P ini pasti di atas X ya. P ini pasti di atas X karena P ini yang kandungannya paling tinggi. Terus kemudian S itu sama dengan X. Bentar aku coba cari. Nah ini dia, kandungan obat S sama dengan obat X ya. Berarti di sini S. Nah, berarti dua ini udah bisa kita coret ya. Yang S sama yang P. Kenapa bisa kita coret? Karena, oh sorry, melebihi yang nggak boleh ya. Oke, kita hold dulu kalau gitu yang jelas P ini nggak boleh. Di sini X sama S ini sama. Ini P-nya aku kasih space ya, biar bisa nulis-nulis sendiri. Nah, ini kayak gini. Nah, biasanya ngasih space ya buat pengerjaan ini. Oke, lanjut. Kemudian dibilang obat Ki dan R itu kandungannya sama besar. Oke, Ki dan R sama besar. Tapi kita nggak tahu posisinya di mana ya, di sini atau di sini. Atau di sini gitu. Kita tulis aja dulu. Ki ini sama dengan R. Nah, selanjutnya obat Ki dan R itu tidak melebihi kandungan S. Oh ya udah berarti Ki dan R itu posisinya pasti di sini. Udah jelas ya kalau gitu. Di sini posisinya. Udah jawabannya langsung A kalau gitu. Terus pertanyaan nih, T boleh nggak gitu? T itu cuma bilang dia tidak kurang dari X. T itu tidak kurang dari X, berarti T itu posisinya bisa di sini atau bahkan sampai di sini. Posisinya si T kita nggak tahu, bisa lebih gitu. Yang jelas kita nggak tahu dia aman apa enggak ya, tapi yang jelas dia tidak kurang dari X gitu. Nah, yang udah pasti aman siapa? Yang udah pasti aman ini ya. Dan S sebenarnya mungkin gitu, tapi di sini dia bilang uh, kandungannya nggak boleh melebihi obat X gitu. Jadi yang paling bawah sebenarnya dua terbawahnya Ki dan R sih. Gitu. Dan kebetulan di gue juga nggak ada opsi yang bareng S juga ya. Misalnya Ki dan S atau R sama S. Udah, ini udah fix jawabannya A. Nah, itu tadi untuk pengerjaan. Nah, ini kalau nggak salah di rundown itu sekarang harusnya session tanya jawab. Dari teman-teman gimana? Ada yang pengen ditanyain nggak so far terkait apa namanya terkait dengan materi TIU atau mungkin latihan atau mungkin tips atau apa gitu. Oke, boleh banget nih. Buat yang mau tanya, mungkin ada yang belum jelas tadi ya, boleh langsung resen atau yang mau tanya di kolom chat juga boleh gitu. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya pertama nih? Tadi udah sempat latihan juga dan oke, dari Ahmad Fahri nih Kak. Ya, Soal gimana? figural yang kubus. Gimana itu Kak? Oh, yang spasial ya. TBH by far selama ini aku belum ketemu sih untuk yang figural yang kubus ya. Tapi kalau misalnya memang concernnya pengen, oh aku kayaknya pengen belajar deh untuk figural yang kubus itu biasanya ada di, bentar, oh, kayaknya di ujian mandiri di materi TPA itu biasanya ada sih untuk apa namanya figural yang kubus ya. Cuma figural kubus itu kayaknya udah lama deh nggak diujiin di kedinasan. Atau mungkin kalau aku ada salah nanti mungkin dikoreksi ya. Gitu. Untuk pengerjaannya gimana? Nah, figural kubus ini ada banyak banget ya sebenarnya. Ada yang dia cuma misalnya dari jaring-jaring kubus itu diminta untuk oh ini kubus mana nih yang jadinya bakal terbentuk gitu. Itu bisa. Atau mungkin kadang untuk figural kubus itu bisa jadi juga yang ini kalau kubusnya dirotate nih diputer itu kira-kira jadinya gimana gitu. Cuma by far seingatku di SKD kedinasan itu untuk figural yang kubus kayaknya belum masuk lagi deh. Mungkin itu Ahmad Fahri. Semoga membantu ya untuk ini untuk persiapannya. Jadi scope belajarnya biar lebih sempit mudah-mudahan gitu.
Oke. Semoga menjawab ya, Ahmad Fahri. Ada lagi, oke, dari Jojo nih, Kak. Kalau kita udah buntu banget di TIU, adakah tips and triknya? Oke, ya sama-sama. Oke, kalau kita udah buntu, stuck, gimana ya? Nah ini tadi balik lagi sebenarnya buntu atau stucknya itu di mana gitu. Kalau memang udah buntu dan stuck, saranku better coba pindah dulu ke bagian yang lain yang kamu bisa kerjain. Tidak entah itu TWK-nya atau itu di TKP-nya dulu gitu. Jangan terpaku di satu tes tertentu gitu. Nah kalau udah ini ya udah baru balik lagi ke TIU-nya tadi. Nah tapi kalau misalnya asumsi, oh TWK udah selesai semua nih, TKP-nya aku juga udah apa namanya udah selesai juga terus kemudian masuk ke TIU itu startnya dari mana. Mungkin kamu kayak bisa coba baca dulu pelan-pelan soal yang menurut kamu paling gampang gitu. Biasanya itu yang apa namanya ya, yang paling mungkin untuk kalau kita udah nggak tahu nggak bisa nggak ngapa-ngapain itu biasanya di verbal malah menurutku karena di verbal kadang kayak ada kosakata yang kita nggak ngerti, itu mau nggak mau ya kita jadinya terpaksa nebak-nebak kan gitu. Oh sama, oke mungkin aku jawab ini dulu. Jadi better menurutku kalau misalnya mau nyoba hitungan dulu boleh gitu. Tapi kalaupun misalnya verbal, verbal itu misalnya ini kak ini trik aku ya biasanya ya kalau ngerjain verbal ya. Atau misalnya kayak aku berusaha menginterpretasi kata-kata yang aku nggak tahu. Misalnya ini, aku kasih kata ini neolitikum. Ada yang masih ingat nggak sih ini artinya apa neolitikum? Nah, pasti pasti lupa kan. Ini di sejarah nih, sumpah aku dulu kayak, aduh Neolitikum itu apa gitu. Nah, jadi sebenarnya eh, kata atau bentukan kata itu biasanya bisa jadi dia ngambil dari apa ya, kayak dari bahasa lah, bahasa lain kemudian dijadiin kata itu. Oke, betul zaman batu. Nah, sebenarnya ini ketika diminta untuk translate, oh Neolitikum, Neolitikum tuh aku nangkepnya gini, Neo itu kan baru ya, Neo itu artinya baru gitu. Terus kemudian lit itu batu, terus kum itu artinya zaman, ya artinya zaman batu baru atau zaman batu muda gitu. Nah kurang lebih kalau biasanya aku menginterpretasi kata-kata yang aku nggak tahu, aku biasanya cek, oh ini kira-kira diambil dari kata apa nih gitu. Eh, atau misalnya yang lain deh, misalnya kayak apa contohnya yang lain ya, yang kata-kata sulit deh, yang agak susah interpretasinya. Iya zaman batu baru betul. Kayak tadi misalnya Mesolitikum, Mesolitikum ya udah zaman batu tengah. Oh ya ini zaman batu tapi di tengah-tengahnya gitu. Paleolitikum, paleo ya tua artinya. Paleo litikum zaman batu tua. Nah itu contoh-contohnya sih bisa di translate seperti itu. Atau misalnya kayak eh, geografi gitu atau geologi deh. Gitu. Geologi, geologi ini belajar apa sih bang gitu? Geo itu kan, ayo geo artinya apa? Geo itu bumi ya. Logi itu artinya logos, pengetahuan, artinya pengetahuan tentang batu-batu. Batu-batu, pengetahuan tentang kebumian gitu. Udah, that's it. Geologi itu belajar tentang kebumian gitu. A sampai Z tentang kebumian gitu. Dan apa namanya kalau ditanya, ya udah itu geologi itu artinya gitu. Nah itu bisa nerjemahin kayak gitu. Atau geodesi gitu. Geodesi itu apa sih gitu? Eh, Desi itu artinya membagi ya gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah eh, belajar statistik pasti ingat kan ada desil berapa gitu. Desi di situ membagi sebenarnya. Geo itu bumi, oh membagi bumi. Berarti ini kurang lebih ilmu terkait dengan membagi bumi. Walaupun sebenarnya artinya geodesi itu ilmu terkait pengukuran bumi ya. Ya, tapi jadi sedikit lebih ada gambaran gitu. Walaupun itu nggak arti exactnya seperti itu. Nah, kurang lebih itu untuk yang tips untuk di verbal ya. Kalau di numerik teman-teman paling saran dari aku kalau lupa rumus biasanya stuck itu karena lupa rumus kayak wah aku tidak tahu ini mau diapain gitu.
teman-teman bisa nge-track tuh. Nge-tracknya tadi kayak misalnya kayak dikaliin aja sama angka satu. Tapi satu ini kan bentuknya banyak ya. Ada akar 2 per akar 2 misalnya gitu. Atau ya macam-macam lah, you name it gitu. Ini bisa juga di-track kayak tadi. Atau kayak misalnya pas ngitung perbandingan, mau di-track kayak tadi, pelan-pelan dicari, oh ini harusnya jadi segini, oh ini harusnya jadi segini. Gitu. Itu boleh-boleh aja gitu. Nah, terus kalau pengerjaan yang paling awal itu yang mana dulu ya, kerjain yang bisa dulu. Itu aja sih tips sederhana kayak, yang penting ngerjain yang bisa dulu gitu. Karena soal ini tidak untuk dikerjakan semua dan better teman-teman eh, ngerjain semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Gimana kira-kira si apa tadi yang nanya Dari Jojo Ahmad ya tadi. sama Ahmad Fahri ya. Iya, betul. Mungkin tadi Oke. yang Ahmad agak aku tambahin dikit gitu ya Kak ya. Kalau pakai tryout gitu kan itu udah lengkap gitu, maksudnya kan kita nggak apa ya, nggak urut per subtes tapi udah kayak 110 soal ya. Itu udah ada langsung di sana. Jadi kayak kita bisa nyari polanya mungkin ya Kak dari sekarang gitu. Kira-kira nyaman yang mana nih ngerjainnya, apakah TWK dulu atau mungkin TKP dulu atau TIU dulu gitu. Bisa nggak sih Kak? Nah, ya sebenarnya bisa juga sih. Salah satunya teman-teman tryout ya, misalnya ikut tryout kedinasan. Nah ini salah satunya teman-teman juga bisa ngerti nih, kayaknya aku better ngerjain ini dulu deh. Aku ngerasa familiar di subtes ini, ya udah aku lari ke situ dulu. Hmm. Kurang lebih bisa kayak gitu sih. Ini ada di TO kedinasan ya. Aksesnya di freestyle, tryout, hop, cuma 2 kali klik. Dari Oh, depan. thank you, Kak. Oke, nextnya dari Alika nih, Kak. Kak, berarti di TIU ini nggak ada soal diskon atau mungkin harga jual, harga beli gitu, ada nggak sih, Kak, biasanya? Oke, terkait aritmatika sosial ya, harga jual, harga beli gitu ya. Diskon harga jual harga beli sebenarnya itu masuk ke materi aritmatika sosial di matematika. Cuma sebenarnya pada penerapannya itu nggak lebih dari perbandingan sih, atau mungkin kayak ya mungkin semacam perkalian deh. Tapi ini konsepnya ya cuma diganti aja, konsepnya diganti jadi harga barang gitu. Yang penting kayak kita misalnya tahu diskon 10% itu maksudnya apa gitu. Kalau ditanya ada apa enggak, aku nggak berani bilang ini pasti ada atau ini pasti nggak ada gitu. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kalau ngeliat silabusnya tadi yang aku bilang bahwa oh ini ada nih perhitungan terkait operasi dasar matematika gitu. Harusnya ini masuk dari pengembangan ke arah tadi itu ya, ke arah perhitungan matematika dan juga ke arah perbandingan gitu. Harusnya bisa masuk ke situ sih. Harga jual beli gitu itu juga sebenarnya itu masuk di apa namanya? Masuk di perhitungan. Eh, Menurutku kalau secara konsep sih ini harusnya lebih ke apa ya namanya, lebih ke lebih memang dia masuk ke babnya aritmatika sosial tapi secara konsep ini cukup sederhana gitu, jadi aku skeptis kalau ini nggak dikeluarin gitu. Tapi aku juga nggak bisa bilang oh ya ini pasti keluar nih untuk yang terkait diskon harga jual beli dan semacamnya itu. Alika kira-kira gimana menjawab? Oke, semoga tadi menjawab ya, Kak. Oke, nextnya ada dari Lengkara nih, Kak. Kak, aku lemah banget di perbandingan kuantitatif, apalagi skala. Boleh nggak sih, Kak, kasih tips, kasih trik sama metode biar cepat paham? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau untuk materi perbandingan, perbandingan itu ada dua ya pada prinsipnya. Ada senilai dan ada berbalik nilai gitu. Senilai sama berbalik nilai lah. Nah, pada prinsipnya mungkin pekerjaannya bisa kayak yang aku bilang tadi gitu. Kalau senilai, logikanya nih, misalnya biasanya kalau eh, aku punya 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 satu mobil, katakan misalnya aku punya Alphard deh 1 biji gitu. Misal ya, ya diaminin ya teman-teman ya, kita bisa beli Alphard satu ini. Nah, misalnya punya satu buah Alphard nih gitu. Nah kemudian oke, thank you Lengkara. Nah kemudian satu Alphard ini itu apa dihitung sebagai harta kekayaan nih, misalnya sebanyak 1 miliar. Nah berarti kalau aku punya 5 Alphard gitu, itu kira-kira harta kekayaanku berapa sih sebenarnya gitu? Kalau berdasarkan Alphard ini tadi, berarti 5 M kan?
Nah, ini perbandingan senilai itu seperti ini. Nah, biasanya di soal bank itu kan nggak mungkin linear kayak di awal dikasih satu alpar 1 miliar itu lempeng banget. Iya, emang biasanya nggak kayak gitu. Nah, solusi dari aku kalau untuk perbandingan senilai, menurutku arahin aja dulu ke arah satu sih. Nanti jadi kayak misalnya, oh diketahui misalnya 20 emas, gitu. 20 emas itu harganya setara dengan eh, 60 eh, perak misalnya gitu. Oh ya udah kalau misalnya bingung ya udah ini dibalikin ke satu aja. Nah, pertanyaannya kalau 25 emas itu berapa perak sih gitu. Nah, ini kan bingung kan ya kalau kayak gini ya. Biasanya kayak kita langsung cari rumus, oh ini dikali silang gitu. Nah, eh, lebihan aku suka lupa kalau dikali silang itu ikut mana gitu. Jadi solusinya kalau dari aku ya udah ini 20 emas kan 20 perak ya. Logikanya kalau emasnya aku bagi 20 gitu, satu emas berarti sebenarnya juga bagi 20 dong. Karena kan dia makin sedikit juga kan. Dia ada satu emas di sini berarti jadi 3 perak gitu. Nah kalau satu emas value-nya setara 3 perak ya udah 25 emas berarti value-nya jadi 60 60 lagi. Jadi ini dikali 25, 3 dikali 25 jadi 75 perak gitu. Nah, logikanya bisa gitu sih. Nah, kalau berbalik nilai juga sama. Kayak yang tadi pekerjaan, misalnya kayak 15 orang tadi kan, itu ngerjain makan waktu 20 hari gitu. Nah, ini logikanya makin ramai orangnya ya, harusnya kerjaan makin cepat selesai kan. Kalau makin ramai orangnya kerjaannya makin lambat selesainya, nah itu artinya beban kelompok. Nggak bercanda ya. Nah, ini eh 15 orang harusnya selesai 20 hari gitu. Nah, ini kan logikanya ya udah kalau gitu berarti eh, kita cari aja. Misalnya kayak yang tadi kita bikin, oh kalau gitu 5 orang itu selesai berapa hari sih gitu. Ya, berarti lebih lambat dong. Lebih lambatnya berapa kali? Ngikut ke ini. Kalau ini dia 15 nyusun ini jadi sepertiganya, di sini harusnya jumlahnya nambah jadi 20 hari. Gitu. Logikanya gitu sih. eh Tadi saya pengen nanya lengkara gitu. Untuk scalingnya bisa seperti ini, disesuaikan dulu dengan kebutuhan gitu. Tapi untuk ini aku prefer untuk diarahin sesuai dengan dia kelipatan berapa sih gitu. Sesuai dengan kebutuhan aja. Yang penting tahu maksudnya kayak oh senilai itu seperti ini secara konsep gitu, berbanding nilai itu seperti ini gitu. Aman kira-kira lengkara? Oke, sama-sama Lengkara. Aman katanya, Kak. Kita next ke pertanyaan dari Taufik Albar. Kak, apakah di TIU ada soal bangun ruang? Karena aku lemah banget nih di bangun ruang. Seingatku enggak ya untuk bangun ruang ya spesifik kayak misalnya bangun ruang ini nih gitu. Tapi kalau aljabar ada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak sih bangun ruang dalam bentuk aljabar? Harusnya enggak, karena kalau itu udah masuk ke materi PKUTBK ya, which is itu terlalu kompleks sih menurutku. Harusnya enggak. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya lemah di bangun ruang itu sebenarnya itu kan materi yang cukup advance ya. Dalam artian kayak, oh sebenarnya sebelum lo belajar bangun ruang, itu lo harus belajar sebelum ini ya harusnya belajar ini dulu nih bangun datar dulu gitu bangun datar. Nah bangun datar nih ada macam-macam di sini ada trigono apa segala macam banyak gitu. Tapi kalau untuk di TIU harusnya enggak sih. Soalnya lebih ke yang tadi aku jabarin. Tuh. Jadi kalau bangun ruang aku skeptis sih kalau itu masuk gitu. Tapi mungkin aku kasih gambaran umum ketika teman-teman nggak paham sama satu topik gitu. Biasanya topik-topik itu kayak punya apa ya? Kayak oh lu sebenarnya harus belajar ini dulu sebelum masuk ke sini gitu. Nah, ketika apa namanya? Ketika teman-teman bingung sama satu topik, mungkin bisa jadi nih teman-teman ada missing link nih di sini kayak oh kayaknya gue belum mantap di situ gitu. Termasuk kayak kalau misalnya bingung apa namanya aljabar terkait misalnya oh ini diapain itu biasanya kayak mungkin konsep dari awalnya ada yang belum tahu gitu atau mungkin kayak paham tapi sebagian biasanya kayak gitu itu yang bikin kesulitan secara umum kayak gitu sih di pembelajaran jadi kayak ada materi-materi tertentu yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke materi yang lebih sulit gitu biasanya kayak gitu
Oke, sama-sama Taufik Albert. Oke, apakah ada yang mau tanya lagi, guys? Ada lagi yang mau nanya? Boleh langsung resen ya, Kak ya, biar langsung Ya, nanya jelas gitu ke Kak Sandro. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung ada Kak Sandronya nih. Ntar kalau belajar sendiri udah nggak ada Kak Sandronya gitu, agak bingung nanyanya jadi. Apakah pertanyaan Taufik menjadi pertanyaan terakhir? Mungkin kita hitung sampai 3 kali ya, Kak ya. Untuk kayak ini. Oke, aku hitung sampai 3. Kalau udah kehitungan ketiga, berarti udah nggak ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you Taufik. Udah dibantu 3-nya. Oke, jadi nggak ada pertanyaan, Kak, sepertinya. Karena udah pada ini nih, Kak. Kalau tadi lihat juga udah pada cepet gitu ya jawabnya. Mungkin udah pada siap banget, Kak. Udah pada prepare banget buat ujian SKD karena juga menghitung hari banget gitu ya. Mungkin teman-teman di sini pengen banyak-banyakin latihan kayak gitu. Nah, karena SKD sudah kurang lebih dari 11 Agustus berarti Hamin 17 sepertinya ya, Hamin 17. Makanya schooling lagi ada diskon. Jadi khusus banget untuk peserta live class ini lagi ada diskon. Namanya adalah Schooling SKD. Schooling SKD yang bisa kalian pakai untuk pembelian paket schooling gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah pakai Schooling SKD ini akan dapat diskon sebesar 10% gitu. Nah, caranya gimana sih Kak untuk klaim diskonnya gitu? Aku mau share screen dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Oke. Oke, nah caranya gampang banget nih teman-teman nih. Tinggal klik bagian profile, kemudian upgrade ke Schooling Pro. Nah, ini bisa pilih gitu ya. Pilih misalkan yang paket Ambis 1 bulan gitu. Klik berlangganan. Kemudian bisa langsung masukin kode kuponnya. Dan namanya adalah Schooling SKD. Klik apply. Udah dapat potongannya 10%. Langsung nanti pilih mau pembayaran lewat apa gitu. Nah, dari benefitnya kalau langganan schooling nih apa sih gitu untuk latihan SKD-nya gitu. Nah, nah, nantinya, kalau misalkan kalian udah jadi Schooling Pro, akan dapat yang namanya Smart Coin nih, dan juga aktif gitu ya. Selama misalkan paketnya sebulan, berarti aktifnya selama sebulan. Dapat 400 Smart Coin, yang mana bisa pakai 4 kali untuk kalian nanti tryout-nya gitu. Mana TO kedinasan ini? Klik TO kedinasan, kemudian kalian udah bisa mulai nih untuk pakai si TO kedinasan ini. Ada 4 paket ya. Ada 4 paket, jadi pas banget kalau sebulan 400 koin, 400 smart coin yang bisa kalian pakai untuk latihan kedinasan itu sendiri gitu. Nanti detailnya akan aku share juga di grup, jadi boleh nanti dipantengin aja untuk di grupnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya sesi malam ini kita akhiri dulu, teman-teman. Boleh sebelum SKD up to 470 plus plus Korea. Amin. Kita aminkan bersama-sama ya. Amin. Oke. Sebelum kita selesai, boleh open cam dulu sebentar. Kita mau ambil foto bareng gitu ya. Untuk kenang-kenangan juga. Bukan kenang-kenangan sih. Untuk tanda nih bahwa teman-teman udah ikutan live class ini. Oke. Ada yang mau on cam lagi? Yuk on cam dulu yuk. Yang mau pakai kerudung dulu mungkin boleh. Yang mau agak rapi-rapiin rambut gitu kali ya. Atau masih pada di kasur mau bangun dulu juga boleh. Demo on cam lagi. Cuma ya Mima. Apakah udah pada di kasur nih karena di jam segini ya? Udah capek Kak. Udah mau jam setengah 9 udah pada di kasur. Jadi ambil tiduran gitu dengerinnya tadi. Oke, kalau nggak ada, Taufik nggak mau on cam? Atau mungkin yang lain, tadi ada Ahmad Fahri juga gitu. Ada mau on cam, on cam, on cam. Thank you Zalika. Ya, baru mau ngomong thank you.
Oke deh, kalau gitu aku SS aja. Oke, Jojo, thank you. Thank you guys yang on cam. Oke deh, aku SS aja kalau gitu. Dengan ketiga kali ya. Sebentar, sebentar. Ah, waduh, laptop. Oke. Hitungan ketiga, silahkan gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, keren. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di malam hari ini, merelakan malam harinya ya, yang biasanya buat mungkin nongkrong atau main gitu ya, atau mungkin istirahat, tapi join live class ini karena mengingat sebentar lagi juga udah mau ujian SKD. Semoga ujiannya lancar, semoga besok pas SKD skornya tinggi gitu ya, bisa nanti lolos untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke, thank you semuanya. Good luck untuk ujiannya. Dadah. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih semua untuk record. Nanti aku kirim hari Senin ya, teman-teman. Thank you.